Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinan kami dari kelompok 7 mata kuliah Ushul Fikih Ekonomi akan mempresentasikan sebuah materi dari Ushul Fikih Ekonomi tentang huruf dan penerapannya dalam ekonomi. Langsung saja tanpa berlama-lama, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Diani Nurul Fitri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi yang sangat maju sekarang ini memiliki dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan, terutama pada kegiatan ekonomi khususnya. Salah satunya adalah kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad baru, guna mencari jawaban dari permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut agar sesuai dengan syariat Islam. Ada kalanya Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci. Sementara umat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma, dan hukum Islam. Untuk menjawab kegelisahan tersebut, para ahli mengarahkan segenap kemampuan nalarnya guna mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada. Inilah yang disebut ijtihad. Terdapat beberapa metode dalam berijtihad, di antaranya yaitu istihsan, mashali, al-musalah, istishab, urf, syar'u, man, qoblana. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai up dalam hukum Islam. Up berarti berasal dari kata aropa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia. Menurut fuqaha, adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pada dasarnya, tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup. Imam Asy-Syatibi dan Imam Qayyum Al-Jauziyah berpendapat bahwa bisa diterima sebagai dalil untuk menerapkan hukum Islam. Namun, kedua imam tersebut memberikan catatan. Apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut, dalil-dalil di atas juga dapat dipahami apabila terjadi sesuatu perselisihan pandangan dalam jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan alat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tersebut, dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya. Macam-macam Oke, baik. Dan bagian saya ya. Macam-macam
Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, urf dibagi menjadi urf qauli dan urf fi'li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, urf terlebih dahulu menjadi urf am dan urf khas. Urf qauli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Urf fi'li adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial. Selanjutnya, urf am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis tradisi jenis ini. Selanjutnya, urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu dan tidak mampu pada komunitas lainnya. Urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Next. Secara umum, hanya terdapat dua kategori, yaitu urf shahih dan urf fasid. Dengan penjelasan sebagai berikut. Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara. Dan urf fasid adalah urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara. Selanjutnya silakan Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, syarat urf sebagai landasan hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa tidak semua urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan syariah. 2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. 3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. 4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. 5. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Penerapan urf dalam transaksi kegiatan ekonomi. Urf telah terbukti dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari titik temu antara aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan praktek ekonomi yang bersendikan Islam. Urf shahih terbukti mempunyai titik temu yang sangat jelas karena urf merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian, urf selanjutnya dapat dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urf dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan yang mungkin muncul. Contoh urf dalam ekonomi Islam adalah jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan sigot ijab, misal saya jual dan saya beli. Di supermarket atau pusat perbelanjaan lain, pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar di kasir. Apalagi uang sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah non-tunai, cukup menggunakan uang elektronik, kartu ATM atau lainnya. Kemudian di berbagai sektor pola konsumsi, masyarakat hari ini lebih ke non-tunai dan online di segala aspek ekonomi. Dari jalan tol, gaji bulan bayar listrik,
jasa ojek, pesan makan, pesan tiket, dan hotel. Pembeli perabotan rumah tangga, buku, dan lain sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Medira. Di sini saya akan memperjelas contoh dari penerapan URF dalam transaksi kegiatan ekonomi. Contoh URF dalam kehidupan ekonomi adalah contohnya jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan syigot ijab. Syigot itu adalah sebuah ucapan. Ucapan, misalkan saya menjual barang ini, kemudian saya membeli barang ini. Nah, contohnya tadi di supermarket atau di pusat perbelanjaan, pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan tanpa penjual itu memberitahu pembeli gitu, saya menjual barang ini. Akan tetapi kita mengambil barang yang kita inginkan, kemudian langsung dibayar di kasir. Nah, dalam fikih muamalah, semestinya sigot merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Akan tetapi secara substantif, sigot itu adalah untuk menunjukkan adanya ridho atau angtarodim, kerelaan dari kedua belah pihak. Pada mulanya, sigot haruslah berupa ucapan, yaitu berupa ucapan. Misalkan, saya menjual barang ini dari penjual dan kemudian saya membeli barang ini dari pembeli. Namun, kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi dalam masa kini gitu ya, pada hari ini atau disebut juga URF, merubah segalanya menjadi lebih mudah. Misal, sigot atau ucapan itu diwakili dengan label harga baik di marketplace atau di supermarket. Pada produk yang diinginkan dan sigot membeli itu diwakili dengan kesediaan memberi uang tunai atau non-tunai. Jadi dengan adanya barang di marketplace itu sudah merupakan sigot yang mewakili sigot ucapan saya menjual barang ini gitu. Dan kemudian ketika kita menggerakkan jari, contohnya misalkan mempencet tombol oke, saya beli atau check out ya, kayak di Shopee atau yang sejenisnya. Nah, itu juga mewakili bahwa kita itu akan membeli barang tersebut gitu. Walaupun tidak seperti sigot yang dijelaskan di literatur klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, maka disimpulkan bahwa kegiatan tersebut diperbolehkan gitu. Nah, kemudian kesimpulan, URF merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan atau perbuatan. URF terbagi menjadi dua, yaitu URF sahih dan URF fasid. URF sahih merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan URF fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya saja URF sahih yang bisa dijadikan sebagai hujaj atau landasan sumber hukum Islam. Jadi, URF itu dapat atau boleh ya dijadikan landasan hukum untuk melakukan transaksi ekonomi. Karena perkembangan teknologi dan industri sebagaimana telah kita ketahui, semakin hari semakin maju, dan itu akan terus berdampak pada seluruh sektor kehidupan atau tatanan kehidupan, khususnya pada kegiatan transaksi ekonomi ini. Nah, seperti contoh yang tadi, contoh penerapan ekonomi URF tadi, jual beli tersebut menunjukkan kerelaan ya, kerelaan atau keridoan dari kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Dan secara substantif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli. Dan jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan URF atau kebiasaan masyarakat pada saat ini, pada masa kini.
Oke, baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kita sampaikan mengenai uruf dan penerapannya dalam ekonomi Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kehilafan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kehilafan datang dari diri kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.